Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 24. Ini ayat yang panjang, saudara, kita tidak akan membaca semua ya. Saya akan mengambil beberapa ayat dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kejadian pasal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri anak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, ini memang perikopnya Ribka dipinang bagi Ishak. Tetapi saya tidak akan menguraikan ya, atau mengkhotbahkan tentang bagaimana Ribka itu dipinang, saudara. Tetapi kita akan melihat tentang Abraham dan Eliezer ya, hambanya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara yang kekasih, di sini Abraham, kita akan belajar ya dari Abraham. Dia ini telah tua, lanjut umur, dan ternyata dia itu diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara mau diberkati Tuhan dalam segala hal? Siapa yang mau diberkati Tuhan dalam segala hal, saudara? Ya puji Tuhan, tentu kita semua mau diberkati Tuhan. Amin kan ya saudara? Saya mau diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, ini dialami oleh Abraham. Tetapi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa sebelum Abraham tua, ya kalau sekarang umur saya ini tahun ini mau 45 tahun. Kalau sekarang ya sudah cukup ya, sudah sangat dewasa saudara. Dan saudara-saudara juga ada yang lebih tua, ada yang lebih muda dari saya. Kita memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda. Tetapi pengalaman-pengalaman hidup itu membawa kita pada umur kita saat ini, dengan keberadaan kita saat ini, dengan apa yang boleh kita alami, bagaimana kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita ya saudara, memang kita menjaga kekuatan, menjaga kesehatan, tetapi ya penampilan sesuai umur. Ada juga yang kelihatan muda, banyak sekali yang kelihatan muda, apalagi dengan teknologi sekarang. Ada pakai benang, tarik ini, tarik itu. Saya satu kali lihat di
nonton ya. Oma-oma ini so tua waktu dorang make up, jadi cantik sekali saudara. Ternyata dia ditarik ini, pokoknya dorang tarik DP kulit. Nah bisa dibuat ya, bisa berkamuflase atau apapun, tapi pada hakikatnya umur itu tetap bertambah. Orang bisa operasi, tetapi dia tidak bisa operasi DP umur, tetap akan bertambah tua. Tetapi saudara, seperti Abraham, ketika dia telah lanjut umur, dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Kata berkat di sini bukan hanya berkat secara materi. Memang kita tahu Abraham diberkati Tuhan materi banyak saudara. Bahkan dia anak-anaknya menjadi bangsa yang besar. Memang di dalam Alkitab yang dikatakan keturunan Abraham adalah Ishak ya. Diberkati Tuhan, dan saat ini dari keturunan Ishak ini segala bangsa diberkati, kemajuan teknologi diberkati oleh bangsa Israel ya saudara, itu keturunannya. Dan ada banyak juga keturunan yang lain ya, dari sisi Ismail, dari anak-anak Ketura juga, dan mereka menjadi raja-raja. Semua telah dimiliki oleh Abraham. Dulu kalau mau ingat, ketika sebelum ya, ini kan dia mau suruh dia hamba Eliezer cari akang istri. Dia telah memiliki segala hal, tapi ternyata ada yang kurang, anaknya belum kawin. Aduh, kita anak ini belum kawin seumur begini. Dulu opa saudara, saya ingat ya, dia bilang, mudah-mudahan kita ini belum Tuhan panggil sebelum Ivon kawin ya, karena tinggal dia waktu itu. Itu kerinduan kan orang tua. Nah saudara, walaupun dia telah memiliki segala hal, tapi kepemilikannya, keberadaannya diberkati Tuhan. Bukan hanya pada harta benda dan apa yang bisa dilihat, tetapi ada pada keadaan hati, yaitu kebahagiaan karena telah melewati berbagai hal. Meskipun ada hal-hal pahit, ada hal-hal yang tidak mengenakan. Kita tahu saudara, Abraham ini dipanggil oleh Tuhan. Pada umur 75 tahun Tuhan panggil Abraham. Dia memiliki istri Sarai. Dia di Alkitab dituliskan istrinya mandul. Jadi dari awal dia sudah tahu ini Sarah mandul. Dan sudah 75 tahun dengan Sarah, istrinya tetap mandul kan, belum ada anak. Kemudian Tuhan bilang bahwa engkau akan diberkati, engkau akan memiliki keturunan. Dia amenkan itu, dia percaya itu, maka hal itu disebutkan Tuhan sebagai kebenaran bagi Abraham. Tapi kemudian menunggu ini masih lama. Sarah bilang mau dapat keturunan, mungkin bukan kita, ambil Hagar. Ya, sebenarnya ini suami yang setia. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ada baik-baik dengan ngana, mau suruh dengan dia. Ya, sebenarnya ini persoalan kan bagi Abraham. Tuhan nggak kasih kita keturunan. Mungkin yang Tuhan kasih melalui orang lain. Nah, manusia ini berpikir tidak seperti Tuhan ya saudara. Tidak sabar, tidak yakin dengan apa yang Tuhan firmankan. Akhirnya Abraham punya anak dengan Hagar, Ismail lahir. So mulai remaja, kemudian Sarah mengandung, lahirlah Ishak. Ya, kemudian pada pasal 21 setelah Ishak lahir, Abraham setelah disapi ya, so lewat umur anak-anak disapi ya, menetek gitu ya, so mulai besar ya. Ishak dengan Ismail sementara bermain. Sarah lihat. Pasal 21 ayat 8, bertambah besar anak itu dan ia disapi, lalu Abraham
mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Nah, saudara, serta Sarah lihat, ada bermain don dua pesanan orang. Usir Abraham, usir pada dia. Tadi mau lihat pada dia. Ya, Abraham, ngana yang suruh kita anak-anak susana ada piara. Karena di ayat ini ya, ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu ya. Perkataan Sarah ini, apa yang Sarah suruh menyebalkan. Bagaimana ini? Ya begini rumah tangga saudara. Biasanya kalau istri ya, dan ya tidak usah orang lain, saya banyak kali begini-begini ya, bilang pas suami. Setelah dia baking kok ada salah, itu kuana. Padahal idenya saya, ya. Banyak kali kita seperti itu, saudara. Tidak mau kita ini disalahkan. Ketika kita merasa mulai melihat orang lain senang, kadang begini, karena kita, dia itu begitu karena kita. Aduh, kalau bukan kita dia tidak jadi begitu. So senang dia sekarang. Tapi mulai timbul perasaan, ya entah iri hati, cemburu, atau ada hal-hal lainnya. Sarah, dia lihat ini DP anak bermain dengan Ishak dengan Ismail. Akhirnya dia bilang, usir dorang. Kesal Abraham. Tapi kemudian apa? Dia usir juga. Pigijo. Abraham kesal. Nah ini pengalaman hidup ya. Kemudian sebelum-sebelumnya juga ada hal-hal dia harus berperang. Ada DP ponakan Lot. Dia mesti diselamatkan. Aduh Lot ini so ditawan. Mari bawa pasukan pergi lagi berperang. Belum lagi Sodom dan Gomora. Aduh so masih hancur. Dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kota ini, aduh ada Lot di sana. Kalau ada orang benar Tuhan selamatkan. Jadi Abraham itu hikmatnya bertambah. Kedewasaannya teruji saudara. Bijaksana. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga ada saja hal-hal yang selalu tidak cocok saudara. Sudah senang-senang saudara. Dan kemudian setelah Ismail sudah pergi, tinggal Ishak. Tuhan bilang lagi, korbankan ini Ishak. Bawa ke Bukit Moria, bawa di Gunung Moria. Bawa ke tempat yang akan kutunjukkan. Saudara, kalau kita jeli membaca cerita ini, apakah dia dengan begitu saja bawa Pak Ishak? Merjot orang mau pergi. Dia tidak bilang Pak Ishak, tapi bagaimana dengan Sarah? Tuhan ada suruh kita mau persembahkan ini Ishak. Bagaimana tanggapan Sarah? Nggak ada, memang anak. Lama ada tunggu ini anak. Sarah kan tidak pergi dengan Abraham. Ini seorang ibu tidak tega, tidak mampu saudara. Abraham mungkin kuat, tapi Sarah. Abraham mengalami pergumulan demi pergumulan. Dia bawa Ishak. Pada saat Ishak, dia tanya Bapak, ini so ada kayu bakar, ini so ada DP api, mana DP apa? Sungan, enggak mungkin ya. Ini enggak mungkin baku sedu. Kemudian Abraham mengikat. Pasti Ishak, tadi mau kasih yang kita nih mau. Jangan Bapak, jangan. Ya saudara. Kalau cuma kita baca, tapi kalau kita menyelami cerita itu saudara. Pasti dia menolak. Saudara tahu, setelah kejadian itu, waktu turun dikatakan, Abraham turun menemui bujangnya. Di situ tidak disebutkan ada Ishak. Ada banyak penafsiran ya.
Ishak ada tak tinggal di sana? Atau Ishak ada bagaimana? Tetapi ketika turun dari Gunung Moria, dia, Abraham dengan DP bujang, dia bilang, torang pi Berseba. Sedangkan Sarah tinggal di Hebron. Pada saat Sarah mati, ayat pasal 23. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Selanjutnya saudara lihat. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Apakah dorang ada sama-sama lagi? Ya saudara. Ini pergumulan lama bertahun-tahun. Hal itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Kemudian setelah Sarah mati, datanglah Ishak. Ya, Ishak itu datang menangisi DP Muhammad juga. Dan hatinya sangat sedih. Ternyata dia sudah tinggal di Negeb. Jauh. Hebron di atas, kalau orang lihat peta, Hebron di atas. Bukit Moria lebih di atas ya. Kemudian Hebron, kemudian Berseba, tempat di mana Abraham tinggal. Kemudian di bawah itu Negeb. Dan dikatakan bahwa Ishak sangat sedih hatinya. Kalau Kejadian pasal 24 ayat 67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Dia kalau mau baca, kalau orang cerita ya, dari kalau saya baca di orang-orang kalau di Ibrani ya, begitu sakit hati, begitu. Kenapa? Karena tidak bersama-sama terus dengan ibunya. Jadi keluarga bisa tercerai-berai. Poligami itu tidak memberkati keluarga, saudara ya. Orang Kristen itu makanya Tuhan bilang apa? Wanita dan pria ya, Adam dan Hawa, satu pasang. Ketika ada yang lain, maka keadaan keluarga menjadi kacau. Ini dialami oleh Abraham. Dan kemudian setelah dia tua, dia pesan sama Eliezer, ini hambanya ya. Jangan kasih kawin kita pe anak dengan orang lain ya. Pergi pak kita pe rumah. Pergi pak kita pe kampung halaman. Di sana ada kita pe keluarga. Cari di sana wanita untuk Ishak ya. Eliezer yang ya mungkin dia tidak dengan Abraham. Dia pikir-pikir, ini ada suruh pergi di satu kota yang kita belum tahu, kita tidak kenal DP orang. Tetapi saudara-saudara lihat, dia ternyata mengikuti Abraham, bahwa orang ini selalu ada hubungan dengan Tuhan. Dia telah melihat bagaimana tuannya itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi dia dalam keadaan galau ya, bingung. Aduh, siapa ini? Kita nih tahu. Mau putar itu kota bagaimana? Tapi dia minta kepada Tuhan. Dia berdoa. Kalau ada wanita yang datang, kasih minum pak kita bilang kita so aus. Kemudian dia kasih minum. Kemudian kita pe unta-unta dikasih minum. So dia Tuhan tolong. Tunjukkan. Nah, saudara yang kekasih, pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh Abraham menjadikan dia kuat di dalam Tuhan, menjadikan dia diberkati oleh Tuhan. Dia berbahagia. Kenapa? Meskipun melewati segala hal yang seakan-akan menyakitkan,
Tapi pada akhirnya bahwa dia melihat semuanya sebagai pengalaman yang membuat dia lebih kuat di dalam Tuhan. Lebih tangguh menjalani kehidupan ini. Dan ternyata hambanya belajar dari dirinya. Sehingga waktu Abraham kasih mandat, ya, dia yakin bahwa hal itu akan terjadi. Dia bilang apa? Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang saya sembah. Dia juga yang akan menuntun kamu. Dia yang akan kasih tunjuk sama Ngana. Dan ini akan berhasil. Tapi dia tahu ini orang ini yang ragu-ragu. Kalaupun tidak, jangan bawa kita pe anak ke sana. Ya. Iman yang besar itu diwariskan kepada kita. Bersyukur ya saudara yang kekasih, kita boleh baca peristiwa-peristiwa ini. Alkitab ini tidak menutupi hal-hal yang mungkin orang anggap, ternyata tidak bagus ya. Aduh, orang keluarga begini. Aduh, ternyata ada dosa ini. Itulah kenyataannya saudara, sampai hari ini manusia hidup seperti itu. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih karunia, kalau bukan belas kasihan Tuhan, kita tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Makanya kita cuma bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan ampuni saya. Ada pengalaman-pengalaman pahit ketika menerima orang. Mungkin terang suami, mungkin terang istri berbuat kesalahan. Tapi ketika kita menerima dengan hati yang bisa menerima, itu hanya karena kemurahan. Karena Tuhan telah menunjukkan belas kasih-Nya. Saudara, kita belajar dari hal ini. Eliezer, dia tetap ikut teladan dari tuannya. Apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia alami, dia buat bagi dirinya sendiri. Bukan hanya Abraham yang menerima kasih karunia, mendapati jawaban-jawaban doanya, tapi Eliezer juga. Oh, kita berdoa dijawab oleh Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan. Ternyata apa yang saya pikir sangat berat, ternyata Tuhan buat mudah. Banyak kali persoalan itu terlalu berat bagi orang anggap ya. Padahal sebenarnya ketika kita bawa di kaki Tuhan, ketika kita minta campur tangan Tuhan, kita itu plong, lega, dan Tuhan yang mengerjakan. Aminkan ini saudara. Maka perkara-perkara yang dianggap mustahil, bagi kita orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena Allah kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia tahu jalan hidup kita. Dia memiliki rancangan-rancangan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Kegagalan, ya kadang-kadang kita akan menemui hal-hal untuk membentuk hidup kita. Tetapi kita akan pun selalu melihat keberhasilan demi keberhasilan. Asalkan kita mau tetap teguh di dalam Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan ingini. Perbuatlah apa yang baik bagi orang lain, ya. Bagi Tuhan. Semuanya kita akan lihat. Apa yang kita tabur, pasti itu yang kita tuai. Ketika engkau menaburkan benih-benih yang baik, maka engkau akan mendapat hasil-hasil yang terbaik. Tuhan tidak pernah akan memberikan batu kepada anak yang minta roti. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada gembala.